Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini adalah tips sukses ala Abah Anis dan Uncle Tom. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di ruang komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Anis dan Pak Tom, bagaimana caranya bisa menjadi pintar, pandai, dan sukses? Di bawah Pak Aye Gucci aja. Gimana Tom, rumusnya Tom? Waduh, ya pertama yang tadi Anies bilang ya, tidak ada satu rumus untuk semua. Sejuta sukses, hemat saya ada sejuta rumus. Tapi sudah pasti kan prinsip dasarnya kerja keras, pasti work ethic, ya kan gimana pun juga harus kerja keras. Kalau mau benar-benar sukses ya, kalau benar-benar serius mau sukses, tidak bisa lepas dari kerja keras. Kedua, kalau saya melihatnya tuh zaman sekarang kan sekarang udah ada Google, ya, yang Anies pernah sindir pada suatu saat, ya kan ngapain kita terlalu hafal-hafal yang terlalu singkatan ataupun ya hal yang sangat teknis, karena sekarang kan ada Google. 30 tahun lalu nggak ada yang namanya Google, ya kan. Sekarang bahkan ada AI, ada ChatGPT dan sebagainya. Yang menjadi penting atau menjadi semakin penting itu soft skill. Dan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, trust, ya kan, kemampuan untuk membuka diri, untuk percaya dengan orang, dan dipercaya oleh orang. Nah, jadi kan kita suka ngomong ya, Pak Anies, bahwa trust is a two-way street. Ya kan, jadi bagaimana membangun hubungan antar kolega, antar rekan kerja, antar teman yang saling trust ya. Saya berasumsi bahwa ijazah sekolah semuanya jelas ya, tapi nasihat-nasihat tambahan gitu ya, yang mendasar gitu ya. Bahkan semakin besar ambisi kita, semakin tinggi target yang kita mau capai, ya, sering kali orang ilmu manajemen bilang nomor 1 dan 2 dan 3 adalah komunikasi. Ya kan, jadi kemampuan berkomunikasi, itu luar biasa. Jadi ada satu, maaf dikit lagi, saya kembalikan ke Pak Anies, tapi ada satu profesor di MIT kalau nggak salah, ya. Jadi dia bilang sukses karir itu akan ditentukan oleh 3 faktor, ya. Seberapa pandai Anda bicara, seberapa pandai Anda menulis, kemudian baru seberapa pandai Anda berpikir, ya. Karena kegiatan manusia, apakah bisnis, apakah di luar bisnis ya, pemerintahan, ya yang menjadi medium interaksi kan bicara. Ya. Jadi orang hanya bisa pertama menilai dari kecanggihan berbicara, berkomunikasi. Ya. Nggak ada gunanya punya ide yang cemerlang kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, ya, dan meyakinkan. Nah, itu interaksi kita banyak kan verbal. Kedua, interaksi melalui tertulis, ya kan. Nggak ada gunanya punya ide yang paling cemerlang kalau tidak bisa dikomunikasikan secara tertulis dengan baik gitu. Baru intelek dan kualitas pemikiran ya. Karena sekali lagi nggak ada gunanya kalau hanya di kepala. Ya, harus bisa dikomunikasikan. Nerusin aja yang saya bilang Tom tadi. Kan dia tanya sukses nih. Jadi seringkali sukses apa sih sebut sukses itu? Mungkin sukses itu salah satunya adalah berhasil meraih yang direncanakan. Nah, itu sukses. Kalau tidak direncanakan berarti bukan sukses, kira-kira gitu. Jadi menang lotre itu bukan sukses tuh. Kalau kaya karena lotre bukan sukses.
Tapi kalau merencanakan, lalu kemudian diusahakan, ada kerja keras, dan tercapai, nah itu sukses. Nah, kemudian terusin yang sampaikan Tom tadi. Jadi bagi saya, kita, Tom, dan lain-lain, yang penting itu tadi yang sampaikan, membuat kita ini punya kesiapan. Apa sih kesiapan itu? Punya kompetensi, yang tadi disebutkan, punya skill, punya karakter. Jadi ada karakternya. Karakternya apa? Karakter kerja keras, kerja tuntas, ulet, tangguh. Itu karakter kinerja. Lalu karakter moral. Apa karakter moralnya? Jujur, berintegritas, rendah hati, menghormati orang. Itu karakter moralnya. Punya kompetensi, punya skill. Itu unsur kesiapan. Lalu ada satu lagi disebut kesempatan. Nah, kesempatan itu di luar kendali kita. Sebagian kesempatan kita nggak bisa atur. Kalau kesempatan itu terbuka di depan kita, tapi kita tidak punya kesiapan, maka nggak jadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan. Karena kita tidak punya kesiapan. Di sisi lain, kalau punya kesiapan nggak ketemu kesempatan, nah itu bisa bikin frustasi juga tuh. Tapi begitu kita punya kesiapan, begitu ada kesempatan, terbuka. Terus tadi ada yang tanya di situ, saya lupa tadi namanya siapa. Karena kan Tom cerita soal trust. Terus dia tanya, how to build trust? Trust itu kalau boleh saya komentar, minimal unsurnya ada 3. Apa yang membuat seseorang itu dipercaya? Nomor 1, dia punya kompetensi. Kalau tidak punya kompetensi, nggak dipercaya. Misalnya nih, ada yang mau datang ke saya, atau gini, Tom, saya boleh gak pinjam mobilnya? Saya ngomong ke Tom. Oh, Tom pasti tanya, Anies bisa nyetir nggak? Udah berapa tahun nyetirnya? Ya, punya SIM nggak? Bisa nyetir nggak? Nomor 1 ditanya kompetensi. Saya kompeten nggak? Kalau saya nggak punya kompetensi, dia nggak akan percayakan itu kuncinya ke saya. Karena saya nggak punya kompetensi. Jadi nomor 1 untuk bisa dapat trust harus ada kompetensi. Terus yang kedua, yang buat orang itu dipercaya apa? Kalau berintegritas, integrity. Dengan ada integrity, maka saya akan tahu yang dia katakan adalah yang dia perbuat. Itu utuh. Yang dia pikirkan adalah yang dia katakan dan yang dia perbuat. Itu integritas. Unsur ketiga adalah intimasi, kedekatan. Kalau kompeten, berintegritas, nggak ada kedekatan, bangun trust itu sulit. Nah, jadi 3 pembentuknya. Kompetensi, integritas, sama kedekatan. Lalu apa yang membuat trust itu turun? Yang membuat trust itu turun apa? Self-interest. Self-interest. Jadi kalau punya self-interest, itu pasti akan ngalamin masalah tuh. Karena self-interest itu yang mengurangi. Jadi, kalau saya buatkan rumus nih, buat rumus ya, itu kompetensi tambah integritas tambah kedekatan kurang kemudian minus self-interest atau Selfish. kepentingan pribadi. Nah, So ini true. saya tulis di So kertas true. nih. Mudah-mudahan kebaca. Ini gimana bacanya? terbalik. Nah, gini. Jadi trust itu sama dengan Kompeten kompetensi terus minus Plus. kompetensi plus Integritas. integritas plus kedekatan minus self interest. Nah, kalau orang self interestnya besar sekali, maka nilai trustnya tuh tergerus. Kompetensinya tinggi, integritasnya tinggi, Bisa kedekatannya, tapi self interestnya tinggi, turun tuh angkanya. Tapi 0 juga nggak mungkin self interest itu 0. Terus imbang aja. Nah, self interest itu harus bisa sejalan dengan public interest. Kalau self interest sejalan public interest, maka you're good. Jadi ini kira-kira pembahasan soal trust dan pembahasan soal sukses. Tonton udah malam, kita bisa ngobrol terus pasti.
kita bisa terusin sampai malam. Tapi besok kita harus ada Wih. kegiatan. Saya besok berangkat ke Jogja. Jam 6 pagi akan berangkat. Dan ini masih ada satu pertemuan malam ini. Jadi masih ada satu pertemuan lagi, baru besok pagi berangkat ke Jogja. Doakan agar semuanya lancar.